Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Ujan Pining, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah saya, SD Negeri Nogodono. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Nogodono, Bapak Sutresno MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SD Negeri Nogodono. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 ini tanpa halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita tunjukkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir dalam acara pada pagi hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif sekolah yang merupakan rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo yang saat ini sedang saya laksanakan. Nah, pada hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Mohon dukungan dan bantuan Bapak Ibu. Dan sebelum acara ini dimulai, agar acara ini berjalan dengan lancar, penuh ridho Allah Subhanahu wa taala, kepada beliau Bapak Maksum Mudofar, saya persilakan untuk memimpin doa. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, billahi sholihah, al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Maksum Mudofar. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan segala doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Sutresno MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
yaitu pada hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 25 bulan Januari tahun 2023. Bapak Ibu, bahwa untuk kegiatan di sekolah kita, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah, ini pemerintah telah membuka adanya guru penggerak. Untuk itu pemerintah telah memfasilitasi dengan berbagai macam untuk meningkatkan kemampuan kompetensi Bapak Ibu guru dalam rangka untuk memberikan pelayanan pendidikan, pelayanan pembelajaran kepada peserta didik kita. Untuk itu pemerintah telah memfasilitasi dengan kegiatan diadakannya guru penggerak. Jadi guru penggerak ini betul-betul nanti bisa merupakan ajang untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu guru dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didiknya. Untuk peserta didik yang perlu untuk dibelajarkan itu mempunyai latar belakang, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru harus bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik, kemampuan peserta didik. Jadi peserta didik yang beragam itu Bapak Ibu guru harus bisa memfasilitasi belajarnya. Inilah arah nanti adanya Merdeka Belajar. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka ini, peserta didik harapannya itu bisa belajar dengan sesenang-senangnya, sebaik-baiknya, sehingga nanti peserta didik itu bisa menyerap apa yang telah menjadi kemampuan dirinya, dan dengan sosialisasi ke depan, keluar. Jadi bisa digambarkan bahwa proses atau hasil belajar itu diciptakan dari kemampuan yang ada di dalam diri peserta didik itu sendiri dan hasil sosialisasi kepada lingkungannya. Nah, lingkungan di sini adalah lingkungan belajar yang diciptakan oleh Bapak Ibu guru, sehingga nanti apa yang diserap oleh peserta didik itu betul-betul bisa maksimal. Nah, untuk itu harapan kepada Bapak Ibu guru, karena pemerintah telah memberikan fasilitas, telah memberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi Bapak Ibu guru dalam hal mengajar, maka harapan atau himbauan kepada Bapak Ibu guru, tolong untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu guru dengan mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, untuk bisa mencapai guru penggerak itu Bapak Ibu guru juga melalui proses-proses yang harus dilaksanakan, harus diikuti. Nah, hari ini kepada Bu Lia Ujian Mining SPD telah mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan ke-7 Bu, angkatan ke-7 Kabupaten Ponorogo. Saya ucapkan selamat kepada Bu Lia yang telah lulus, harapannya nanti lulus dalam mengikuti kegiatan guru penggerak tersebut. Kemudian untuk
kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru penggerak ini, mohon nanti benar-benar diikuti, dilaksanakan sehingga pada periode yang telah ditetapkan itu nanti bisa selesai dengan baik, dengan sempurna. Pas apa yang telah ditargetkan sekian bulan itu selesai, ya harapannya bisa selesai dan lulus dengan predikat yang baik. Saya ucapkan selamat, dan ini harapannya juga bisa memotivasi kepada Bapak Ibu guru yang lain yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak agar pada angkatan-angkatan berikutnya ini bisa mengikuti dan bisa lulus seperti angkatan-angkatan sebelumnya. Ini harapannya. Saya ucapkan selamat kepada beliau yang telah melalui proses ini dengan lancar, mudah-mudahan sampai selesai itu juga bisa lancar. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan atas partisipasi dan atensi dari Bapak Ibu guru semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Sri SPG yang telah memberikan sambutan. Semoga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya yaitu langsung saja diseminasi budaya positif di SD Negeri Tarodono yang pada kesempatan pagi ini akan saya bawakan. Kita bersama-sama berbenah, bersama-sama bergerak, bersama-sama belajar untuk menjadi lebih baik dalam melayani anak didik kita. Baik Bapak Ibu, kali ini adalah diseminasi budaya positif. Nah, kegiatan pada pagi hari ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama adalah pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, di mana kita memberikan pendidikan adalah yang berpihak kepada murid yang dibutuhkan oleh murid. Yang kedua, memikirkan kembali kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, tujuannya adalah mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer, Bapak Ibu, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi. Nah, di sini. Baik, konsep materi pada pagi hari ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan, konsekuensi serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol, yang keenam yaitu segitiga restitusi. Memasuki materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit berkegiatan dengan Bapak Ibu. Mohon maju di depan Pak Bowo dan Pak Dimas. Silakan maju ke depan menghadap ke Bapak Ibu yang lain. Baik, sekarang saya mohon Pak Dimas untuk mengepal tangan di depan seperti ini. Begini Pak Dimas, begini. Oke, Pak Dimas saja, Pak Dimas mengepalkan begini. Bayangkan yang ada di genggaman Pak Dimas itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang akan dijaga sepenuh hati. Ini sangat berharga. Bayangkan
sesuatu yang ada di genggaman ini adalah sangat berharga. Pak Bowo, coba silahkan berusaha untuk membuka genggaman tangan Pak Dimas. Ayo. Ya, silakan sekuat tenaga, Pak Bowo sekuat tenaga. Pak Dimas mudah sekali membukanya. Coba, ini dibalik sekarang dibalik Pak Bowo, bayangkan yang ada di genggaman Pak Bowo itu adalah sangat berharga bagi Pak Bowo. Dibuka, nah, sulit ya. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Dimas dan Pak Bowo. Baik, itu tadi Bapak Ibu, Pak Dimas dan Pak Bowo sudah mempraktikkan bagaimana kita mempunyai sebuah genggaman tangan. Nah, genggaman tangan itu tadi adalah sesuatu, dibayangkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, teman kita atau mungkin orang tua atau mungkin bapak ibu guru atau mungkin siapapun berusaha membuka, itu akan sangat sulit. Tapi ketika kita sudah punya kesadaran untuk membukanya sendiri, itu akan sangat mudah. Sangat mudah, karena itu milik kita. Tapi ketika orang lain yang berusaha membuka, itu pasti sangat sulit. Itu tadi. Baik Bapak Ibu, inti dari permainan tersebut adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kita katakan kita bisa mengontrol mulut kita mau kita suruh begini, begitu mau, itu sebenarnya adalah salah. Karena pasti di dalam hatinya itu ada pemberontakan. Kalau tidak dari hatinya, nah itu. Baik, sekarang pemahaman makna kontrol di sini. Ilusi kalau guru itu mengontrol muridnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu ilusi. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika misalkan kita dalam mengajar, kemudian melihat murid kita itu tidak memperhatikan, kemudian kita membuat murid kita itu merasa bersalah dengan mengatakan seperti ini. Anak-anak, kalian tidak kasihan kepada bapak ibu guru yang tadi malam sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kalian, tapi kalian malah seperti ini. Ini adalah membuat merasa bersalah. Apakah ini efektif? Nah, nanti kita akan belajar. Jadi itu tadi kontrol yang dari dalam dan dari luar itu menimbulkan efek yang berbeda. Selanjutnya, di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada Stephen R. Covey. Nah, di sini makna disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini nilai kebajikan yang telah disepakati oleh Lembaga Pendidikan Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila yang telah dibunyikan setelah kurikulum merdeka. Ini lebih ditonjolkan, meskipun dalam kurikulum sebelumnya kita tetap memakai Pancasila sebagai dasar, namun di sini yang ditonjolkan adalah profil pelajar
di mana yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, di sini juga di kelas saya juga berusaha menuliskan kata-kata itu agar anak-anak selalu melihat dan mengingat seperti di papan belakang kelas ini. Baik, yang kedua adalah kita akan berbicara bersama mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, itu tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu ternyata ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang bersikap itu yang paling luar itu adalah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka bersikap atau bertindak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu step yang kedua. Nah, ini yang paling kita cari, yang paling kita gambarkan adalah yang ketiga. Apa Bapak Ibu? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pilihan kita. Pilihan anak-anak. Kita akan membentuk anak-anak seperti apa? Contoh, anak-anak berangkat pagi hanya karena tidak ingin dimarahi atau kena hukum Bapak Ibu kuliah. Nah, di sini berarti anak-anak itu hanya masuk pagi, itu hanya karena tidak mau dihukum. Itu. Sedangkan level anak yang kedua hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, hebat, pinter, berangkat pagi. Nah, misalnya kita berbicara seperti itu kepada anak-anak. Anak-anak mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian, senang. Dia melakukan itu karena dia ingin dipuji. Aku tidak mudah besok biar segera dipuji sama buninya, misalkan. Anak yang ketiga, dia datang pagi karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Karena dia paham, dia sadar, aku harus berangkat pagi karena aku harus menjadi anak yang disiplin. Aku paham dan aku bangga kalau saya bisa berangkat pagi dan betul-betul dari hatinya sendiri. Gitu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu tadi contohnya. Dan sikap-sikap yang lain itu juga seperti ini. Mungkin anak-anak kita itu kita bisa melihat dan menanamkan kepada anak-anak kita adalah seperti itu. Selanjutnya yaitu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kira-kira kalau hukuman itu kira-kira apa? Beda apa sama dengan konsekuensi? Monggo Bapak Ibu. Kalau kira-kira sama atau berbeda Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi itu sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Hukuman dan konsekuensi itu kira-kira sama atau berbeda? Ini hukumannya, ini konsekuensinya. Apakah itu sesuatu yang sama atau kira-kira berbeda Bapak Ibu? Beda, ya. Coba kita cek ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dinamakan hukuman itu bersifat tidak terencana. Tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Biasanya kalau dihukum itu kan apa? Spontan. Sudah langsung dilakukan karena itu adalah berdasarkan biasanya emosi. Betul? Nah, dan tidak dilibatkan anak. Hukuman bersifat satu arah. Hanya dari yang menghukum. Hukuman bersifat satu arah. Nah, di sini. Kemudian dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman
atau sebagainya. Hukuman bisa diberikan berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Inilah hukuman. Murid disakiti secara fisik ataupun psikis dengan kata-kata ataupun perbuatan. Itu hukuman. Yang dinamakan yang kedua adalah konsekuensi. Itu berarti sudah berencana dan sudah disepakati, tapi dilanggar. Nah, itu namanya konsekuensi. Nah, Bapak Ibu sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sudah dibuat, sudah ditulis sebagai sebuah aturan, tetapi dilanggar. Nah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya akan diterima bila pelanggaran, melakukan pelanggaran atau pada konsekuensinya murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Kemudian tadi ada restitusi. Nah, kita ada beberapa pilihan ternyata untuk memperlakukan anak-anak kita. Nah, mana yang akan kita pilih? Nah, saya juga sama Bapak Ibu. Belajar itu kemudian kaget. Oh, ternyata yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin itu banyak yang kurang tepat. Nah, setelah saya belajar ini ternyata seperti itu. Kemudian di sini ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Di sini ada hukuman, sanksi dan restitusi. Saya ambil satu saja. Di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan sebuah pilihan yang akan kita ambil. Bapak Ibu, sekarang coba kita akan menentukan. Bapak Ibu, di sini ada beberapa kalimat, yaitu kasus. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Kira-kira saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah, ditulis di buku sebanyak 100 kali. Hukuman atau konsekuensi kalau semacam itu. Hukuman. Coba kita bayangkan, mungkin kita tidak pernah merasakan. Kita menulis tulisan itu, dan kita sakit hati tidak Bapak? Sakit hati tidak? Disuruh seperti itu kayaknya kita sakit hati tidak? Sakit. Di mana Pak sakitnya? Di situ. Sakitnya itu di sini. Nah, betul. Kalau menulis 100 kali itu bukan konsekuensi, tapi itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini saya tidak menyebutkan itu olahraga ya. Oke, kalau olahraga mungkin punya kesepakatan sendiri dan itu menjadi istilahnya untuk meningkatkan kekuatan fisik, nah itu berbeda. Nah, misalkan ini sedang di kelas, kemudian karena terlambat langsung disuruh lari seperti itu misalnya, itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terlalu tidak ada yang mengerjakan terlambat ya. Apakah ada yang anak-anak aku telaten? Nah itu pastinya kalau anak-anak itu betul-betul sungguh-sungguh pasti tidak. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretannya di meja. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Itu konsekuensi ataukah hukuman? Itu konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi karena apa? Dia tahu mencoret di meja itu adalah salah. Kemudian dia melakukan pembersihan itu. Nah, di situ adalah merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan.
didukung oleh penghargaan. Saya mau bertanya dan sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah anak-anak senang jika kita beri penghargaan ketika di kelas? Senang, ya. Anak-anak senang ketika kita beri penghargaan, ya. Di sini pada konsep ini, penghargaan itu yang pertama mematikan kreativitas. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Karena penghargaan itu jangkanya panjang atau pendek, Bapak? Biasanya, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, apakah itu berjangka panjang atau pendek? Panjang. 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 Contoh, saya beri hadiah pensil yang rajin ya, kira-kira akan terus akan rajin gitu harapannya ya, itu harapannya. Misalkan ada surprise, nah misalkan ayo nanti misalkan ada pembelian ke koperasi sekolah dan sebagainya, apakah terus anak melakukan itu? Belum tentu. Baik Bapak Ibu, di sini ada penghargaan tidak efektif. Nah, coba, dan juga penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan. Ya, monggo. Terima kasih untuk waktunya Bu Lia. Saya mau bertanya, karena saya di kelas itu sering memberikan penghargaan kepada anak-anak. Terus Bu Lia tadi menyampaikan penghargaan itu kurang efektif. Kalau menurut saya penghargaan itu efektif. Karena apa? Setelah anak tersebut diberi penghargaan, anak tersebut termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas misalnya. Siapa yang benar menjawab, nanti Bu Lia kasih rewardnya adalah bintang 1 gitu. Kemudian nanti anak-anak akan termotivasi. Besok lagi, oh supaya aku dapat penghargaan, aku harus menjawab pertanyaannya dari Bu Lia gitu. Kalau menurut saya penghargaan itu efektif. Kemudian yang di sini saya mau tanyakan kepada Bu Lia, mengapa penghargaan itu tidak efektif diberlakukan di dalam kelas? Terima kasih Bu Lia. Luar biasa, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Bu Lia. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga merasakan seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa penghargaan itu tidak efektif. Tapi tadi pada kenyataannya ketika kita memberikan penghargaan, itu anak ternyata termotivasi. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, ketika kita memberikan bintang, anaknya semangat. Ketika tidak, semangat tidak? Tidak. Kemudian, misalkan, ayo, ini juga salah satu juga bentuk penghargaan di rumah. Saya kasih uang 5.000, ayo ngaji. Ketika sore tidak dikasih uang, mau ngaji tidak dikasih uang. Nah, sekarang Bapak Ibu melanjutkan dari pertanyaan berikutnya akan kita kupas di sini. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Sedangkan penghargaan tadi adalah ekstrinsik karena berasal dari luar kayak tadi Pak Bowo dan Pak Dimas. Nah, kalau Pak Bowo membuka sendiri tangannya, itu ada intrinsik dari dalam hatinya, wajar. Tapi kalau dipaksa, sulit karena itu ekstrinsik dari luar. Nah itu. Nah di sini restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, disiplin dari dalam diri, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi setelah salah itu bisa mudah untuk kembali. Karena kalau setelah anak itu melakukan kesalahan, kan dianggap misalkan pernah mencuri, akan dianggap oleh temannya pencuri, seperti itu. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk mengembalikan lagi ke kelompoknya. Kemudian proses kolaboratif, kita saling bekerja sama. Kemudian membantu
setelah berbuat salah. Itu yang penting. Mengajak murid berefleksi, melihat kembali tentang apa yang sudah dilakukan, bertumbuhnya karakter. Nah ini menjadi goal adalah bertumbuhnya karakternya. Kemudian Bapak Ibu, ciri-cirinya konstitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri anak itu, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan itu. Fokus pada karakter buat tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tadi. Baik Bapak Ibu, materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mohon maaf Bapak Ibu boleh melihat ke belakang, melihat ke kotak kuning itu. Kotak kuning di sana ada aturan kelas kuliah. Aturan kelas kuliah itu saya buat dulu ketika awal masuk semester 1. Saya buat aturan kelas kuliah, ada 5 poin di situ. Tapi aturan itu saya yang membuat. Apa hasilnya? Dilihat pun tidak sama anak-anak. Setelah saya belajar materi ini, Bapak Ibu bisa melihat sini kesepakatan kelas. Di sini saya buat kesepakatan kelas, di mana ini adalah kesepakatan yang dibuat anak-anak sendiri dan akan dilakukan oleh anak-anak sendiri. Jadi anak-anak menuliskan di sebuah kertas, kemudian disepakati. Isinya pertama datang tepat waktu, menghormati guru, menyayangi teman, menciptakan kelas bersih, saling membantu dalam kebaikan, membuat suasana belajar tenang dan nyaman. Dan ini sengaja saya tempel di depan agar anak selalu melihat. Ketika di kelas, anak selalu melihat. Jadi ketika saya mengingatkan gampang. Ayo. Gitu. Ini adalah kesepakatan yang mereka buat, keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa membuat aturan di kelas yang dinamakan bukan aturan kelas kuliah seperti yang di belakang, tetapi adalah kesepakatan kelas seperti yang di depan ini. Ini saya hanya sharing ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga mempunyai trik sendiri dalam mengajak anak-anak. Lanjut, prosedur membentukkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Nah, itu dari anak-anak sendiri maunya seperti apa, kalian maunya gimana. Bukan hanya kesepakatan kelas, bisa juga kesepakatan sekolah. Jadi kesepakatan yang kita sepakati bersama. Yang kedua, menyusun keyakinan tersebut. Kemudian meninjau kembali dan keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kalau di kelas ini saya pilih di sini karena selalu bisa dilihat oleh anak-anak. Baik Bapak Ibu, ini juga saya pilih satu kalimat saja. Di sini kita dari kesepakatan, hukuman, konstitusi dan sebagainya tadi ada kalimat-kalimat yang bernada negatif, netral dan positif yang sering kita lontarkan. Di sini misalkan contoh negatif. Awas kalau dilakukan lagi, nanti awas namanya. Awas ya. Nah, kita nol. Nah ini adalah kalimat ternyata kalau kita raba itu adalah negatif loh. Negatif. Nah, di sini netralnya saja adalah lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Itu sudah menyuruh, menggiring anak. Nah, yang positif bagaimana?
Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini manusia ternyata memiliki 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, ada kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan dan kesenangan. Nah, ternyata orang hidup itu punya 5 kebutuhan dasar manusia itu. Ya, jadi untuk bertahan hidup, kemudian ingin bebas, ingin merasa senang, ingin mempunyai kuasa terhadap sesuatu, dan kemudian kasih sayang dan rasa diterima dimanapun. Betul Bapak Ibu? Betul. Jadi kita dimanapun, jika kita mendapatkan kasih sayang dan diterima, itu akan sangat, ya itu yang kita mau. Betul Bapak Ibu? Coba, misalkan kita di suatu tempat tidak diterima dan tidak mendapatkan kasih sayang, itu pasti rasanya bagaimana? Pak Bowo, rasanya sakit. Gimana? Di hati. Betul. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga merasakan seperti itu. Nah, kemudian kebebasan. Apakah orang itu akan bisa survive kalau tidak bebas? Di rumah terus tidak boleh kemana-mana misalkan. Kira-kira tidak boleh kemana-mana. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tentu juga tidak akan bahagia. Lanjut, di sini ada dunia berkualitas. Itu maksudnya bagaimana? Kualitas itu apa? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran. Jadi itu letaknya di mana? Di pikiran kita kualitas itu. Kita mau membawa kemana? Karena kualitas diri itu yang membawa adalah kita. Jadi kita tanamkan ke anak-anak seperti itu. Nah, jadi tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita tadi. Itu adalah kualitas. Nah, murid kita apakah tidak punya kualitas hidup? Anak-anak, justru anak-anak yang kita kenalkan, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Nah, tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Baik Bapak Ibu, di sini adalah institusi 5 posisi kontrol kita terhadap anak-anak. Ternyata kira-kira nanti Bapak Ibu coba meraba, saya juga. Kita ada di mana? Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Menghukum itu bisa fisik ataupun verbal. Kata-kata itu saja hukuman Bapak Ibu. Itu penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut tapi sakit. Nah, ini Bapak Ibu, lembut tapi sakit. Kalau yang pertama mungkin akan ayo, gitu ya. Tapi yang kedua, lembut tapi sakit. Contoh, kamu terima kasihnya sama Pak Guru. Tidak dari kemarin ini apa-apa. Kamu tidak mengajarkan sungguh-sungguh. Harus sampai anak itu ternyata. Nah, ini. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Bagaimana kalau kita berteman? Nah, bagaimanakah cara kita berteman, cara kita memperlakukan teman? Nah itu, teman menanyai, kemudian menawarkan solusi, memberikan gambaran, itu teman. Mendukung, kemudian pemantau. Nah, hanya mantau. Dulu yang hanya mantau saja, mantau. Bagaimana Bapak Ibu kita lihat? Memantau berarti adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Iya, sebenarnya kita bertanggung jawab, mengawasi. Kemudian yang kelima, itu adalah manajer. Nah, manajer itu bagaimana? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan
seperti artis itu punya manajer. Nah, jadi apa yang dilakukan artis itu mau show kemana, mau tayang kontrak dengan siapa, apapun itu ya tanggung jawabnya manajer. Nah, itu punya gaji. Banyak artis apa banyak manajer dan gajinya, Bapak Ibu? Banyak siapa? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Salah apa nggak jadi? Kalau itu mengangkat manajer bawa. Nah itu ternyata ya bertanggung jawab terhadap kesembuhan si artis atau si anak tadi apapun. Kalau misalkan artisnya ini selain bola syuting, dia manajernya itu dia ayo gitu. Jadi semuanya itu di manajer. Bapak Ibu, kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol seperti ini. Mungkin kita bisa menempatkan kapan kita menjadi teman, kapan kita menjadi penghukum. Apakah penghukum itu tapi diperlukan kira-kira pada saat tertentu mungkin diperlukan? Perlu. Apakah penghukum itu perlu? Jongkok 100 kali. Jangan. Jadi jongkok? Jangan. Nggak boleh. Berarti apakah 5 posisi ini harus bisa kita laksanakan? Boleh kita laksanakan? Pembuat rasa bersalah tadi, saya ini sudah dari apa kami Bapak Ibu pernah seperti itu? Karena jujur, saya pernah jujur. Kemudian saya setelah belajar ini, astagfirullahaladzim, saya itu terus begini, saya itu harus memperlakukan saya berarti seperti apa? Kalau seperti itu berarti saya menzalimi. Nah, ternyata Bapak Ibu, anak-anak itu adalah betul-betul bibit yang istilahnya masih kosong, yang betul-betul harus kita tanami yang energi positif tadi. Jadi kita hanya yang membuat dengan harus. Mungkin di rumah juga harus begitu. Mungkin dengan anak-anak kita juga, tidak hanya dengan anak-anak di sekolah. Baik, lanjut. Ini Bapak Ibu yang menjadi acuan kita. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah yang menjadi acuan kita untuk melaksanakan istilahnya normalisasi tindakan anak-anak. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan. Pertama kita tanyakan dulu keyakinannya, kita stabilkan identitasnya biar dia tidak merasa salah. Jadi ketika anak bersalah, itu kamu dulu ya, sudah makdek, patah. Tapi ketika pertama kita tanyakan, setiap orang itu pernah berbuat salah. Pak Bowo juga pernah berbuat salah. Nah, kamu pernah melakukan salah, tidak apa-apa. Nah, itu anak sudah bisa hati, sudah merasa tidak terpojok, dan dia setelah itu pasti akan mau jujur, akan mau berkata jujur kepada kita tentang kesalahannya. Tapi kalau tahu-tahu sudah kita putus, nah itu ya. Itu segitiga restitusi nanti juga akan bahasa video untuk lebih jelasnya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ini contoh yang sudah saya terapkan segitiga restitusi. Ini perlu saya buka Bapak Ibu untuk contoh ya, yang pernah saya laksanakan di kelas 6. Bisa. Analisis.
satu siswa tidur saat pelajaran sekolah. Oke, kita panggil anak ini. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini tadi audionya itu pada saat pelajaran. Jadi pada saat apa? Istirahat. Jadi agak ramai sound anak-anak yang ada di luar. Intinya tadi saya menanyai di sini adalah Hasna yang ketiduran pada saat pelajaran di kelas. Kemudian saya panggil. Nah, kita menanyai anak itu yang baik di depan teman-temannya atau sendiri Bapak Ibu? Sendiri betul. Ketika kita menasihati, bahkan ada hadisnya ya Pak Sofia, kita tidak boleh menasihati saudara kita di depan saudara yang lain, gitu deh. Betul. Berarti cocok sesuai dengan konsep ini. Jadi kita memang memanggil anak face to face sendiri, jadi anak bisa berbicara dari hati ke hati. Pertama kita tidak langsung menjudge kamu kemana tidur ya, langsung gitu tidak. Tapi kita cari dulu, kenapa? Ternyata dia cerita, dia scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya dia ngantuk dan tertidur di kelas. Kemudian dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kira-kira kalau seperti itu dari hati atau tidak Bapak Ibu? Kira-kira dari hati atau tidak kalau seperti itu berarti? Dari hati. Baik Bapak Ibu, tadi adalah paparan saya terkait dengan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana kita belajar mengenai bagaimana sikap kita menjadi seorang guru, bagaimana kita bersikap dan mengambil sikap, apakah kita melakukan sebuah hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Kira-kira Bapak Ibu, jika ke depan Bapak Ibu akan diminta memilih, kira-kira yang akan Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu berikan kepada anak-anak itu sebuah hukuman, sebuah konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Baik, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kita ke depan. Nah, nanti kita bersama-sama memperbaiki dan bersama-sama untuk membuat anak-anak didik kita menjadi lebih baik. Sebelum saya tutup, saya ingin masukan, saran atau mungkin apa yang Bapak Ibu dapat hari ini untuk disampaikan ke depan. Mohon Bapak Ibu, ada yang berkenan untuk menyampaikan. Terima kasih. Duduk saja. Yang biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf pada Buya bila mana tadi seolah-olah saya tidak menyimak, tapi sebetulnya cara saya menyimak seperti itu, tidak melihat ke audiens langsung. Ada beberapa hal yang saya tangkap di sini. Ada budaya positif sekolah.
ada beberapa pengertian budaya adalah cara hidup seseorang, cara hidup yang terus berkembang yang dimiliki seseorang atau kelompok orang yang diwariskan turun-temurun atau bisa berhubung dengan akal budi. Nah, menurut saya di dalam pendidikan sekarang yang saya dapatkan atau saya pencerahan, memang di era kurikulum merdeka ini budaya itu yang paling penting. Kenapa? Saya sekarang sudah tidak lagi mengarah ke yang disebut dengan digit angka. Karena itu ujung-ujungnya kalau ketika masuk rapor itu juga nanti akan diserahkan. Jadi saya lebih senang kalau anak-anak didik saya itu bisa menghargai atau melaksanakan budaya-budaya yang sudah lama ditinggalkan. Misalkan dia ketemu bapak ibu gurunya cium tangan, atau ketemu orang tua di luar sekolah permisi, atau melakukan hal-hal yang memang sudah diwariskan turun-temurun oleh orang tua atau kakek nenek mereka. Nah sekarang itu hal-hal itu sudah mulai jarang hilang. Nah saya juga lebih senang ketika ada orang di luar sana bilang, kayak kok sopan banget, bocah sampai segini loh. Nah, daripada yang saya, kayak kok juara 1 lompat jauh segini loh. Jadi walaupun sebenarnya memang alhamdulillah lompat jauh sudah juara 1 mengawali dari pertandingan yang baru dimulai. Terus yang kedua, menurut karena ini membahas tentang pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantoro berpendapat bahwa mendidik dan mengajar itu adalah suatu sistem proses memanusiakan manusia, sehingga kita harus memerdekakan manusia dari segala sistem yang meliputi aspek fisik, mental, jasmani dan rohani. Sebenarnya kita sudah melaksanakannya. Contohnya dari segi fisik kita sudah ditunjang oleh ketahanan pangan Bu Heni, sudah ada kantin. Dari segi mental kita sudah ada Bulia. Bulia sering membuat program-program yang berhubungan dengan meningkatkan mental anak di sekolah kita, misalkan ikut event-event luar, itu kan sudah meningkatkan. Di segi jasmani tentunya ada saya sendiri yang alhamdulillah kemarin berkat doa Bapak Ibu mengawali juara 1 lompat jauh. Terus yang ketiga rohani, kita sudah melaksanakan sholat sunnah, sudah ada Pak Masum yang bisa mengawal anak didik kita walaupun hari Jumat dan Sabtu sering tidak bawa Pak Masum, saya alumni, saya sudah kemudian semoga. Nah dari itu kita memang sebenarnya bisa, kita itu bisa. Kita butuh buat dorong. Nah, tinggal bagaimana itu membiasakannya dan acik bosannya kontinu ya terus gitu, ya minimal jalan lah, nggak turun gitu, harus sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Tumbas atas tambahannya. Dan itu juga menjadi refleksi kita, menjadi refleksi kita dalam membimbing anak-anak selama ini. Jadi semoga dengan adanya pertemuan kita hari ini, dengan adanya diseminasi budaya positif di sekolah yang tadi dikatakan Pak Tumbas bahwa budaya itu adalah kontinuitas. Jadi tidak dilakukan sekali dan sudah, tetapi terus-menerus. Juga yang selalu Bapak Kepala Sekolah sampaikan kepada kita bahwa yang terbaik, yang penting adalah terus dilakukan meskipun hanya sedikit-sedikit, tapi itu terus dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sedikit menambahi terkait dengan apa yang tadi disampaikan kuliah, materi kuliah, yaitu diseminasi budaya positif sekolah di SDN Nomododo. Ini Bapak Ibu, satu catatan yang tadi mungkin saya tangkap satu saja, yaitu terkait dengan menyadarkan peserta didik
terkait dengan tanggung jawab dan apa-apa yang perlu disadari oleh dirinya sendiri. Jadi kalau tadi disampaikan ada hukuman, kemudian ada restitusi, iya itu. Nah itu sebetulnya kalau peserta didik itu betul-betul bisa dipahamkan terkait dengan itu, saya yakin dan saya yakinnya itu pasti akan berhasil dan akan mencetak anak-anak atau anak-anak ini nanti ke depannya itu menjadi anak-anak yang betul-betul hebat, pasti. Nah makanya inilah tugas kita, PR kita, bagaimanakah untuk menyadarkan anak didik kita itu dengan kesadaran sendiri. Tadi disampaikan bahwa memberikan ribet itu kurang efektif. Nah, itu ternyata kalau kita ambil kita pikir sedalam-dalamnya memang ada betulnya, ya. Karena ribet itu hanya merupakan motivasi dari luar. Kalau itu sudah Bapak Ibu guru mampu untuk menimbulkan motivasi anak itu dari dirinya sendiri, itulah yang hakiki atau yang akan kekal dan yang akan bisa merubah bagaimanakah pola tingkah laku, pola belajar, pola hidup anak-anak itu betul-betul akan tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Itulah yang paling bagus sebetulnya, ya, lebih bagus daripada motivasi dari luar. Nah inilah bagaimana nanti Bapak Ibu guru menciptakan itu, membangun itu di sekolah kita, sehingga nanti benar-benar anak itu punya mempunyai sesuatu dalam dirinya ketika dia itu nanti sudah dewasa, terbentuk dari pendidikan yang benar-benar hebat, itulah harapan. Tapi itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Makanya nanti monggo Bapak Ibu sedikit demi sedikit ya, kita berusaha untuk memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan teori-teori belajar yang sekarang sudah semakin tumbuh berkembang, sudah banyak yang teori-teori belajar baru. Kalau dulu itu hukuman itu bagus dulu itu. Nah ternyata setelah adanya penelitian, adanya teori-teori belajar yang baru, masih ada teknik-teknik lain untuk membelajarkan anak didik. Untuk bisa mencetak anak didik itu ada cara-cara belajar yang baru yang lebih bagus. Nah, itulah Bapak Ibu, makanya monggo nanti kita bersama-sama seperti yang disampaikan oleh Pak Timan itu SD nomor 2 itu juga bisa. Makanya kalau kita sudah merasa seperti itu bisa, monggo kita laksanakan bersama-sama. Jadi yang disampaikan oleh Buya tadi benar-benar menyentuh kepada kita, kepada Bapak Ibu guru, juga termasuk saya. Ini bagaimana mengkondisikan sekolah ini agar di sekolah kita ini benar-benar bisa dilaksanakan pembelajaran yang baik. Saya kira itu saja Bapak Ibu, dan tepuk tangan untuk Buya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan
seluruh Bapak Ibu Guru SD Negeri Nagodono yang telah mengikuti kegiatan pagi hari ini dengan sangat baik, penuh dengan dukungan dan semangat. Semoga ke depan kita bisa bersama-sama lebih baik memajukan sekolah ini. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya mohon maaf setulus-tulusnya atas segala kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan. Mohon dukungan dan mari bersama-sama bergerak demi kemajuan anak didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum